Namaku Yuli, tapi kebanyakan orang memanggilku Miss Yuli. Umurku 40 tahun. Aku seorang pengusaha dan trader. Hidupku stabil. Aku sudah terbiasa mengatur banyak hal. Waktu, uang, dan keputusan. Tapi kali ini, aku sedang belajar mengatur sesuatu yang jauh lebih rumit. Keluarga baru. 6 bulan lalu aku menikah dengan Reza, seorang duda berumur 45 tahun. Dia pria yang sabar, lembut, dan selalu terlihat tenang. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis 3 tahun lalu. Awalnya hanya kerja sama proyek, tapi entah bagaimana, hubungan kami semakin dekat. Setelah istrinya meninggal, Reza hidup sendiri bersama anak sematawayangnya, Tony, yang waktu itu baru masuk kuliah. Aku tahu peranku tidak mudah. Menjadi istri baru bagi seorang duda, dan sekaligus ibu tiri bagi anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Tapi aku yakin, dengan komunikasi yang baik semuanya bisa dijalani. Hari pertama aku pindah ke rumah Reza, suasana cukup canggung. Rumah besar dengan taman luas itu terasa asing bagiku. Reza menyambutku hangat, tapi Tony hanya mengangguk singkat. Tatapannya datar, tidak kasar, tapi jelas ada jarak. Aku bisa memahami, mungkin dia belum siap menerima orang baru di rumah ini. Malam itu kami makan malam bersama. Reza berusaha mencairkan suasana. Tony, kamu sekarang punya ibu baru. Mulai sekarang, kalau butuh apapun, jangan sungkan bilang ke Mama Yuli, ya? Aku tersenyum. Iya, Ton. Aku harap kita bisa saling mengenal lebih baik. Tony hanya mengangguk. Iya, Bu, jawabnya pendek, lalu lanjut makan. Setelah makan malam, aku berbicara dengan Reza di ruang tamu. Dia masih dingin, kataku. Kasih waktu, sayang, jawab Reza pelan. Tony anaknya baik, cuma butuh waktu buat terbuka. Aku mengangguk. Aku tidak ingin memaksa. Aku tahu perubahan dalam keluarga tidak bisa instan. Hari-hari berikutnya berjalan cukup tenang. Aku mulai terbiasa dengan ritme rumah ini. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan sebelum berangkat ke kantor. Reza biasanya pergi ke lapangan proyek, sedangkan Tony ke kampus. Kadang kami sarapan bertiga, kadang hanya berdua. Tony jarang bicara, tapi setidaknya dia tidak lagi menghindar. Suatu sore, aku menemukan Tony duduk di ruang kerja, memperhatikan layar laptopnya dengan wajah serius. Kamu belajar apa? Tanyaku. Analisis pasar, Bu, jawabnya singkat. Oh, kamu tertarik sama dunia trading juga? Dia menatapku sebentar. Iya, cuma masih bingung mulai dari mana. Aku tersenyum kecil. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sedikit. Aku dulu juga mulai dari nol. Dia tidak menjawab, tapi aku tahu dia mendengarkan. Beberapa hari kemudian, dia datang ke ruang kerjaku. Bu, boleh lihat caranya analisis grafik yang ibu pakai kemarin? Aku tersenyum. Itu pertama kalinya dia memintaku mengajarinya sesuatu. Kami duduk bersama di depan laptop, dan aku menjelaskan dengan perlahan. Tony memperhatikan dengan serius. Sesekali dia bertanya, sesekali aku membiarkan dia mencoba sendiri. Sore itu terasa menyenangkan. Hubungan kami mulai mencair. Reza melihat kami dari pintu dan tersenyum. Kalian kompak juga sekarang. Tony menoleh. Iya, Pak. Ibu jago juga ya, grafiknya ribet tapi bisa dijelasin gampang. Aku tertawa kecil. Belajar sabar itu kuncinya. Sejak hari itu, Tony sering datang ke ruang kerjaku. Kadang hanya untuk bertanya, kadang untuk berdiskusi tentang bisnis. Ia mulai bercerita tentang impiannya membuka usaha sendiri, mungkin di bidang kuliner. Aku mendukung idenya dan bilang akan bantu menyusun rencana bisnis sederhana. Tony terlihat antusias, dan aku merasa bahagia bisa punya peran di hidupnya. Suatu malam, saat kami menonton televisi bersama, Tony tiba-tiba berkata, Bu, besok aku mau bantu di kantor ibu, boleh? Aku menatapnya. Serius? Boleh banget. Tapi nanti ibu treat kamu seperti karyawan lain, ya? Tidak ada perlakuan khusus. Dia tertawa kecil. Siap, Bu. Hari berikutnya Tony datang ke kantorku. Ia belajar dari tim analis dan terlihat bersemangat. Beberapa staf sempat terkejut, karena biasanya aku jarang membawa anggota keluarga ke kantor.
Tapi aku tahu ini langkah bagus untuk mendekatkan hubungan kami. Sore harinya, saat perjalanan pulang, Tony berkata, "Bu, ternyata kerjaan ibu berat juga, ya?" Aku pikir cuma duduk depan laptop. Aku tertawa kecil. Gak ada yang ringan kalau mau hasil besar. Tapi kalau dijalani dengan niat, semua terasa lebih ringan. Sejak itu, Tony mulai sering ikut membantuku. Reza juga tampak senang melihat kami akur. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa hangat. Aku merasa perjuanganku sebagai ibu tiri mulai berhasil. Aku tahu belum tentu semuanya akan selalu mudah, tapi hari-hari ini membuatku yakin, aku bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak menyangka, kebersamaan sederhana seperti ini akan berubah menjadi awal dari perjalanan yang panjang. Sebuah perjalanan yang nanti menguji kesabaranku sebagai istri, ibu, dan wanita yang mencoba melindungi keluarganya dari masalah yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Aku tidak menyangka, kebersamaan sederhana seperti ini akan berubah menjadi awal dari perjalanan yang panjang. Tapi saat itu, aku hanya ingin menikmati masa tenang yang akhirnya bisa kurasakan setelah sekian lama beradaptasi di rumah ini. Pagi hari terasa lebih hidup. Tony sudah biasa sarapan bersama kami di meja makan. Dulu ia hanya diam dan sibuk dengan ponselnya, tapi sekarang mulai sering bercanda dengan Reza. Kadang ia ikut mengomentari berita bisnis di televisi, atau menanyakan strategi trading baru yang sedang aku jalankan. Reza tampak senang melihat kami bisa berbicara tanpa ketegangan. "Ton, minggu depan papa ada proyek keluar kota. Kamu jagain mama, ya?" kata Reza sambil mengangkat secangkir kopi. Tony menjawab santai, "Siap, Pak. Selama mama nggak marah kalau aku numpang kerja di ruangannya." Aku tertawa kecil. "Selama kamu nggak rebut kursiku, silakan." Sejak hari itu, Tony lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjaku. Ia membawa laptopnya, duduk di sisi lain meja, sambil menganalisis data pasar. Kadang kami berdiskusi serius, kadang hanya berbagi cerita ringan. Aku mulai melihat sisi lain darinya, anak muda yang cerdas, tekun, dan punya rasa ingin tahu tinggi. Bukan sekadar anak manja seperti yang dulu banyak dikatakan orang. Suatu sore, saat Reza sedang di luar kota, Tony tiba-tiba berkata, "Bu, kenapa ibu nggak pernah kelihatan capek? Padahal kerja terus." Aku menatapnya sambil tersenyum. "Capek, Ton. Tapi aku terbiasa. Waktu aku seusiamu, aku juga kerja keras. Hidupku dulu nggak seindah sekarang." Tony menoleh, kelihatan tertarik. "Ibu pernah susah?" Aku mengangguk. "Dulu aku jualan kecil-kecilan. Pernah juga ditipu. Tapi kalau aku menyerah waktu itu, aku nggak akan sampai di titik ini." Ia diam beberapa detik lalu berkata pelan, "Jadi ibu bisa kuat karena terbiasa gagal, ya?" Aku mengangguk. "Benar. Gagal itu bukan akhir, tapi tanda kita sedang belajar." Obrolan itu singkat, tapi entah kenapa terasa dalam. Aku melihat pandangan Tony berubah, dari sekadar hormat menjadi benar-benar menghargai. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar mendengarkan bukan karena terpaksa. Malamnya, aku menerima pesan dari Reza. "Sayang, gimana di rumah? Tony baik-baik aja?" Aku membalas, "Iya, kami baik." "Sepertinya dia mulai nyaman, Za." Balasannya muncul cepat. "Aku senang dengarnya. Aku tahu kamu bisa bikin rumah ini hangat lagi." Beberapa hari kemudian, Tony mengajakku ke kafe tempat temannya bekerja. "Bu, temanku buka usaha kecil di sini. Aku pengen lihat sistem keuangannya, siapa tahu bisa belajar." Aku ikut, sekadar menemani. Tapi aku terkejut, karena ternyata Tony serius memperhatikan. Ia mencatat hal-hal kecil seperti cara mencatat stok, pelayanan pelanggan, dan sistem kasir. Di perjalanan pulang, ia berkata, "Bu, aku pengen buka bisnis kecil dulu, biar belajar dari bawah. Nggak langsung besar kayak punya ibu." Aku tersenyum bangga. "Itu bagus. Ibu bantu rancang rencananya, ya?" Ia mengangguk mantap. "Tapi aku mau coba dulu pakai uangku sendiri. Kalau gagal, berarti aku belum siap." Aku terdiam sejenak. Di dalam hati, aku bangga karena ia mulai berpikir dewasa.
Tapi aku juga tahu, sebagai ibu, aku pasti akan tetap ingin membantunya meski diam-diam. Malam itu aku duduk di balkon, menatap langit kota yang ramai. Tony keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ibu belum tidur? Belum. Lagi mikirin kerjaan sedikit. Dia duduk di sebelahku. Kami diam beberapa saat, menikmati angin malam. Aku nggak tahu kenapa, Bu, katanya tiba-tiba, tapi aku nyaman ngobrol sama ibu. Padahal dulu aku pikir ibu cuma mau ngatur aku. Aku menoleh, terharu mendengarnya. Aku nggak mau ngatur kamu, Ton. Aku cuma pengen kamu sukses, lebih hebat dari aku. Ia tersenyum kecil. Makasih, Bu. Aku nggak janji bakal nurut terus, tapi aku janji bakal belajar lebih keras. Kami tertawa pelan. Sederhana, tapi hangat. Aku tahu perjalanan kami belum selesai, tapi setidaknya dinding di antara kami mulai runtuh. Aku menatap Tony, dan untuk pertama kalinya aku melihat bukan hanya anak Reza, tapi seseorang yang mulai aku anggap seperti anak sendiri. Aku tidak tahu, beberapa minggu setelah itu, kehangatan ini akan diguncang oleh hal yang sama sekali tidak kuharapkan. Sesuatu yang membuat semua rasa nyaman ini berubah jadi ujian besar bagi kami bertiga. Aku tidak tahu, beberapa minggu setelah itu, kehangatan ini akan diguncang oleh hal yang sama sekali tidak kuharapkan. Tapi sebelum semua itu terjadi, kami sempat melewati masa yang terasa begitu sempurna. Pagi itu suasana rumah benar-benar berbeda. Tony turun ke ruang makan dengan wajah segar. Bu, aku bantu siapin sarapan, ya? Katanya sambil membawa piring. Aku sedikit terkejut. Kamu bangun lebih pagi dari biasanya. Dia tertawa. Iya, lagi semangat aja. Reza yang baru keluar dari kamar ikut tersenyum melihat kami. Wah, anak mama sekarang rajin, ujarnya sambil menepuk bahu Tony. Aku hanya tersenyum. Rasanya menyenangkan melihat dua pria itu bisa berinteraksi tanpa canggung. Dulu, suasana seperti ini sulit sekali terjadi. Setelah sarapan, Reza mengumumkan sesuatu. Minggu depan kita rayakan ulang tahun Mama Yuli, ya? Sekalian kumpul keluarga kecil kita. Aku spontan menatapnya. Nggak usah repot, Za. Reza menggeleng. Harus dong. Ini ulang tahun pertama kamu setelah kita resmi menikah. Tony ikut menimpali. Iya, Bu. Sekalian aku mau kasih sesuatu buat ibu. Aku tertawa kecil. Hadiahmu nggak usah mahal-mahal, yang penting tulus. Tony hanya tersenyum misterius. Nanti ibu lihat sendiri. Beberapa hari sebelum ulang tahunku, Tony terlihat sibuk. Kadang dia keluar rumah tanpa bilang kemana, kadang menutup laptopnya cepat-cepat saat aku datang. Aku sempat curiga, tapi memilih diam karena ingin tahu apa yang sedang dia siapkan. Hari ulang tahunku tiba. Sejak pagi rumah terasa ramai. Reza memesan catering sederhana, dan beberapa rekan kantorku datang. Tony hilang hampir 2 jam, katanya mau menjemput sesuatu. Aku sempat cemas, tapi Reza menenangkan. Sore harinya, Tony akhirnya datang sambil membawa sebuah kotak besar. Semua orang menatapnya. Selamat ulang tahun, Bu, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Aku membuka perlahan. Di dalamnya ada bingkai besar berisi foto kami bertiga. Aku, Reza, dan Tony, di kantor beberapa minggu lalu. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih sudah mau jadi bagian dari keluarga ini." Aku menatapnya lama. Tanpa sadar, mataku basah. Tony tersenyum agak canggung. Jangan nangis dong, Bu. Nanti orang-orang kira aku bikin ibu sedih. Aku tertawa kecil sambil memeluknya. Ini hadiah terbaik yang pernah aku terima. Reza berdiri di samping kami dan ikut tersenyum. Aku nggak nyangka, akhirnya kita bisa sampai di titik ini, katanya pelan. Aku menatap keduanya. Terima kasih udah bikin hidupku berarti. Malam itu suasana terasa hangat dan sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada formalitas. Hanya tawa, cerita, dan rasa syukur. Setelah semua tamu pulang, kami duduk bertiga di ruang tamu sambil menikmati sisa kue. Tony menatap foto di dinding. Bu, aku pikir dulu aku nggak bakal bisa nerima ibu. Tapi sekarang,
Aku bersyukur ibu datang ke hidup kami. Aku menatapnya dan menjawab pelan, aku juga bersyukur kamu mau membuka hati. Reza menimpali, mulai sekarang, kita nggak ada lagi, ayah ibu anak tiri. Kita keluarga. Kami saling tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku benar-benar merasa menjadi bagian dari rumah ini. Beberapa hari setelah itu, Tony mulai sering membantuku di kantor. Ia mulai memahami alur bisnis dan berani memberi pendapat. Aku membiarkan dia ikut rapat kecil agar bisa belajar langsung. Kadang aku mengajaknya makan siang di luar setelah jam kerja. Suatu siang, saat kami makan di restoran dekat kantor, Tony berkata, "Bu, aku mau serius buka bisnis kecil. Aku udah kumpulin modal sendiri. Tapi aku pengen minta ibu bantu lihat proposalku, biar nggak salah langkah." Aku tersenyum bangga. "Tentu boleh. Aku senang kamu mau belajar dari awal." Hari-hari terasa ringan. Reza makin sibuk dengan proyeknya, tapi kami masih sering makan malam bersama. Tony sudah tidak segan memelukku setiap kali berpamitan. Rasanya semua berjalan sesuai harapan. Malam itu aku menulis di buku catatan pribadiku. Keluarga ini akhirnya terasa utuh. Aku punya suami yang mencintaiku dan anak tiri yang mulai menganggapku ibu. Semoga kebahagiaan ini bertahan lama. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil, tanpa tahu bahwa kalimat terakhir itu akan menjadi pengingat, bahwa tidak ada kebahagiaan yang benar-benar tanpa ujian. Karena beberapa hari setelah malam itu, satu hal kecil akan terjadi, hal yang kelihatannya sepele, tapi menjadi awal dari masalah besar yang tak pernah kubayangkan. Karena beberapa hari setelah malam itu, satu hal kecil akan terjadi, hal yang kelihatannya sepele, tapi menjadi awal dari masalah besar yang tak pernah kubayangkan. Pagi itu aku baru sampai di kantor ketika salah satu staf menghampiriku sambil membawa ponsel. "Bu, ini ada berita online. Katanya perusahaan kita sedang diperbincangkan." Aku mengambil ponselnya dan membaca cepat. Ada artikel yang menulis bahwa aku memberikan posisi penting kepada anak tiriku, Tony, karena hubungan keluarga. Judulnya cukup menyudutkan. Anak tiri bos besar jadi penerus perusahaan? Ada apa di balik layar? Aku menarik napas panjang. Padahal Tony belum punya jabatan apapun. Ia hanya belajar magang di kantor. Tapi berita itu sudah menyebar. Komentar-komentar muncul di media sosial. Banyak yang menuduhku pilih kasih. Bahkan ada yang menulis bahwa aku menggunakan perusahaan keluarga untuk kepentingan pribadi. Hari itu aku tidak bisa fokus bekerja. Sore harinya aku memutuskan pulang lebih cepat. Di rumah, aku langsung mencari Tony. "Ton, kamu tahu ada berita tentang kita?" Ia mengangguk pelan. "Aku juga baca, Bu. Aku nggak nyangka bakal jadi besar gini." "Dari mana mereka dapat info?" tanyaku. "Entahlah. Mungkin dari orang kantor. Aku cuma bantu ibu, tapi mereka pikir aku mau rebut posisi." Aku menatapnya serius. "Kamu nggak perlu khawatir. Ibu akan urus ini." Tony terlihat menyesal. "Maaf, Bu. Aku cuma mau bantu, bukan bikin masalah." Aku menepuk bahunya. "Aku tahu." Malam itu aku menceritakan semuanya kepada Reza. "Berita itu bisa ganggu reputasi kita, Za," kataku. Reza menatapku dengan ekspresi ragu. "Yul, kamu yakin gak terlalu memanjakan Tony?" Pertanyaannya membuatku terdiam. "Kamu pikir ini salahku?" "Aku gak bilang salah, tapi mungkin kamu terlalu cepat dekat. Orang bisa salah paham." Aku merasa tidak terima, tapi mencoba menahan diri. "Aku cuma ingin dia merasa diterima, Za." Reza menghela napas. "Aku ngerti, tapi jangan sampai itu bikin batas jadi kabur. Tony sudah dewasa. Orang bisa berpikir macam-macam." Ucapan itu membuat dadaku sesak. Aku tahu maksud Reza baik, tapi kata-katanya membuatku merasa bersalah. Malam itu aku sulit tidur. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa seperti orang luar di rumah sendiri. Keesokan paginya, Tony mendatangiku di ruang makan. "Bu, aku mikir semalaman. Aku mau berhenti dulu dari kantor, biar nggak ada gosip." Aku menatapnya kaget. "Kamu yakin?" "Iya.
Aku nggak mau bikin ibu repot. Tapi, Ton. Ia memotong lembut. Ibu udah bantu aku banyak. Sekarang biar aku jalan sendiri. Aku tak bisa menahan rasa kecewa. Tapi aku juga tahu dia ingin membuktikan diri. Baiklah, kataku akhirnya. Tapi kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan. Tony mengangguk. Terima kasih, Bu. Selama beberapa hari setelah itu, suasana rumah terasa berbeda. Tony jarang di rumah, katanya sibuk mempersiapkan bisnis kecilnya. Reza pun lebih sering diam. Kami bertiga seperti berjalan di garis masing-masing. Sampai suatu sore, aku mendapat telepon dari salah satu rekan bisnis. Bu Yuli, saya ingin konfirmasi, benar Tony mau buka usaha sendiri dengan dana dari perusahaan ibu? Aku terkejut. Tidak, tentu tidak. Tapi katanya begitu. Ia bilang mendapat restu penuh dari ibu. Setelah menutup telepon, aku langsung menelepon Tony. Ton, kamu bilang ke orang-orang kalau modal bisnismu dari aku. Enggak, Bu. Aku cuma bilang ibu tahu soal rencanaku. Mungkin mereka salah paham. Aku menarik napas berat. Tolong hati-hati, Ton. Sekarang semua mata memperhatikan kita. Malamnya, Reza kembali menyinggung masalah ini. Yul, aku minta kamu mundur sedikit dari urusan Tony. Biar dia belajar mandiri. Aku menjawab pelan, aku cuma ingin dia punya arah yang benar. Reza menatapku, kali ini lebih dingin. Tapi caramu bisa bikin orang salah paham. Ucapan itu terasa seperti tamparan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa aku hanya ingin membantu, bukan mengatur. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku tetap bekerja seperti biasa, tapi di balik meja kerjaku, pikiranku terus berputar. Rasanya setiap keputusan yang kuambil salah di mata orang lain. Tony mulai menjaga jarak, Reza semakin banyak diam. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin lagi. Suatu malam, aku mendengar Tony berbicara dengan Reza di ruang tamu. Suaranya pelan tapi jelas. Pak, aku tahu Mama Yuli baik, tapi aku juga nggak mau terus diatur. Aku pengin mandiri. Aku tidak berani keluar kamar. Aku hanya berdiri di balik pintu, menahan napas. Reza menjawab, Papa tahu. Tapi kamu harus sabar. Mama cuma pengin bantu. Aku menutup mata. Rasanya semua yang kulakukan berbalik arah. Aku ingin dicintai sebagai ibu, tapi sekarang justru dianggap berlebihan. Malam itu aku sadar, ketenangan yang kuanggap sudah kukendalikan, ternyata rapuh. Dan sejak hari itu, aku mulai takut kehilangan dua hal yang paling aku jaga. Kepercayaan suami, dan kasih anak tiriku. Malam itu aku sadar, ketenangan yang kuanggap sudah kukendalikan, ternyata rapuh. Dan sejak hari itu, aku mulai takut kehilangan dua hal yang paling aku jaga. Kepercayaan suami, dan kasih anak tiriku. Rasa takut itu membuatku bertindak terburu-buru. Keesokan paginya aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku langsung memanggil sekretaris dan meminta laporan tentang aktivitas media sosial perusahaan. Aku ingin memastikan tidak ada lagi berita buruk yang bisa memperkeruh suasana. Tapi justru dari situ aku menemukan sesuatu yang membuatku terkejut. Salah satu staf menunjukkan postingan dari akun bisnis baru milik Tony. Nama brandnya mirip dengan nama perusahaanku. Bu, banyak orang berpikir ini anak cabang dari perusahaan ibu, katanya. Aku membaca postingan itu. Di sana tertulis, didukung oleh pengalaman dan ilmu dari lingkungan bisnis keluarga. Kalimat itu terdengar samar, tapi cukup membuat publik mengira aku yang mendanainya. Aku menatap layar cukup lama, tidak tahu harus marah atau cemas. Aku tahu Tony tidak bermaksud buruk, tapi ini bisa memperkuat gosip yang sudah ada. Akhirnya aku memutuskan meneleponnya. Ton, kamu sibuk lagi di tempat produksi, Bu. Kenapa? Aku lihat akun bisnismu, Ton. Nama dan konsepnya terlalu mirip dengan perusahaanku. Orang bisa salah paham. Di seberang sana Tony terdengar menarik napas. Aku cuma pengin ngambil inspirasi, Bu. Nggak ada maksud jelek. Aku tahu, tapi ini bisa jadi masalah. Bisa nggak kamu ubah nama brandnya?
Ada jeda lama sebelum ia menjawab. Bu, aku udah bayar desain, udah promosi juga. Masa harus ganti semua? Tapi ini bukan cuma soal nama. Ini soal tanggapan orang, Ton. Nada suaranya mulai terdengar kesal. Jadi aku harus terus nurut biar nggak bikin ibu malu? Aku terdiam. Aku cuma. Sudah, Bu. Aku ngerti. Aku yang salah lagi. Telepon itu terputus begitu saja. Aku duduk lama di ruanganku, menatap ponsel yang diam. Dalam hatiku, ada campuran antara sedih dan kecewa. Aku hanya ingin melindunginya, tapi seolah semua yang kulakukan dianggap salah. Siang harinya Reza datang ke kantorku. Wajahnya terlihat serius. Aku baru ngobrol sama Tony. Dia marah. Yul, katanya kamu gak percaya sama dia. Aku mencoba menjelaskan, aku cuma gak mau bisnisnya diserang gosip. Za. Tapi caramu bisa bikin dia ngerasa dikontrol. Dia bilang kamu terlalu ikut campur. Aku menatap Reza dengan nada lelah. Kamu pikir aku gak capek dibilang salah terus? Reza menghela napas panjang. Aku tahu kamu niatnya baik. Tapi tolong, kali ini biarkan dia urus sendiri. Aku diam. Rasa bersalah mulai muncul lagi. Tapi di sisi lain, aku juga merasa tidak dihargai. Semua usahaku menjaga nama keluarga justru membuatku disalahpahami. Malamnya aku memutuskan tidak makan malam di rumah. Aku duduk di mobil cukup lama, hanya menatap lampu kota dari parkiran kantor. Aku merasa sendirian. Semua orang yang kucintai menjauh, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Namun hidup tidak berhenti hanya karena kita lelah. 2 hari kemudian, Tony datang ke rumah dengan wajah kusut. Bu, aku minta maaf, katanya pelan. Aku tahu ibu cuma pengen bantu. Aku menatapnya lega. Ibu juga minta maaf, Ton. Ibu terlalu khawatir. Kami akhirnya bicara panjang di ruang tamu. Tony bercerita tentang tekanan yang ia rasakan sebagai anak dari keluarga besar. Tentang bagaimana ia ingin diakui karena usahanya sendiri, bukan karena nama besar ayahnya atau ibu tirinya. Aku pengen orang lihat aku karena kerjaanku, bukan karena aku anaknya Reza atau karena ibu Yuli bantu, katanya. Aku tersenyum kecil. Itu keinginan yang bagus, Ton. Tapi ibu tetap di sini kalau kamu butuh bantuan. Ia mengangguk, lalu menatapku lama. Ibu nggak pernah marah, ya? Aku tertawa kecil. Marah sih marah, tapi sayangnya lebih besar. Percakapan itu terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, kami bisa bicara tanpa tegang. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, aku menerima surat dari salah satu rekan bisnis besar. Mereka menunda kerjasama dengan alasan ketidakjelasan struktur kepemilikan perusahaan. Aku tahu ini efek dari berita tentang Tony yang belum juga mereda. Aku menatap surat itu sambil duduk lemas. Reza masuk ke ruanganku, membaca isi surat itu, lalu menatapku tajam. Aku udah bilang, Yul, semakin kamu campur, semakin rumit jadinya. Aku ingin membantah, tapi tidak bisa. Rasanya seperti semua arah yang kuambil selalu berakhir salah. Aku hanya duduk diam, sementara Reza keluar ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Hari itu aku memutuskan untuk diam. Aku tidak membela diri, tidak menjelaskan apapun. Tapi dalam hati aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus dipojokkan. Jika ingin memulihkan semuanya, aku harus membuktikan bahwa aku bukan penyebab masalah, tapi bagian dari solusi. Dan sejak hari itu, aku menetapkan satu tujuan baru, menyelamatkan bisnis, keluarga, dan hubungan dengan Tony, tanpa kehilangan siapapun di antaranya. Namun aku tidak tahu, langkah berikutnya yang akan kuambil justru membuat semuanya semakin rumit. Seminggu setelah surat penundaan kerja sama itu datang, aku mulai menyusun strategi baru. Aku mengatur pertemuan dengan beberapa investor lama untuk menjelaskan kondisi perusahaan dan memperbaiki citra yang sempat rusak. Tapi di tengah kesibukan itu, Tony tiba-tiba datang ke kantorku tanpa pemberitahuan. Wajahnya terlihat tegang. Bu, aku harus bicara,
katanya cepat. Aku menyuruh staf menutup pintu ruanganku. Ada apa, Ton? Aku baru tahu kalau salah satu pemasok bahan aku ternyata juga kerjasama dengan perusahaan ibu. Sekarang mereka nolak kirim barang ke aku karena takut dianggap bentrok kepentingan. Aku terkejut. Aku nggak tahu soal itu. Aku nggak pernah larang siapapun kerja sama-sama kamu. Ya tapi Bu, mereka bilang dapat arahan dari manajemen pusat. Dan semua orang tahu siapa yang paling berpengaruh di manajemen. Aku menatapnya tidak percaya. Kamu pikir aku yang suruh? Tony diam. Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Nada suaranya membuat dadaku sesak. Ton, ibu nggak akan pernah sengaja nginjek langkahmu. Ibu justru pengin kamu berhasil. Ia menunduk. Aku tahu, tapi semua yang aku lakukan selalu nyenggol ibu. Seolah aku nggak boleh maju tanpa izin. Aku tidak bisa menahan perasaan kecewa. Kamu pikir ibu senang dibilang penyebab kegagalan kamu? Ibu kerja keras buat jaga nama keluarga, tapi malah dituduh hal yang gak ibu lakukan. Tony menatapku tajam. Berarti ibu pikir aku yang bikin nama keluarga rusak. Bukan begitu maksudku, seruku, tapi suaraku sudah bergetar. Pertemuan itu berakhir tanpa kejelasan. Tony keluar dari ruanganku tanpa menoleh lagi. Aku hanya bisa memandangi pintu yang tertutup rapat. Beberapa staf melihat suasana tegang itu dan mulai berbisik-bisik. Aku tahu kabar itu akan cepat menyebar. Malamnya, Reza datang ke kamar dengan wajah gelap. Aku dengar kamu dan Tony ribut di kantor, katanya dingin. Aku menghela napas. Bukan ribut, cuma salah paham. Yul, kamu janji mau jaga jarak dari urusan dia. Tapi kamu malah bikin keadaan makin panas. Aku menatapnya dengan lelah. Aku nggak nyari masalah, Za. Aku cuma jelasin posisi aku. Ya tapi kamu harus sadar. Sekarang orang lihat kamu seperti penghalang. Kamu sadar nggak? Ucapan itu terasa seperti pisau yang menusuk pelan. Aku tidak menjawab. Reza keluar kamar tanpa menunggu penjelasan. Aku hanya bisa duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, Tony tidak pulang. Asisten rumah tangga bilang ia sudah membawa beberapa pakaiannya. Ponselnya aktif tapi tidak mau diangkat. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali tapi tak ada respons. Hari demi hari berlalu. Aku berusaha fokus dengan pekerjaan, tapi pikiranku terus terganggu. Aku khawatir, takut kalau Tony merasa dibuang. Hingga akhirnya, satu pesan masuk ke ponselku. Dari Tony. Bu, aku butuh waktu. Aku nggak mau bikin ibu dan papa tambah repot. Aku mau buktiin aku bisa sendiri. Tolong jangan cari aku. Aku menatap pesan itu lama. Aku ingin membalas, tapi tidak tahu harus menulis apa. Akhirnya aku hanya mengetik, ibu percaya kamu bisa, tapi jangan hilang kabar terlalu lama. Pesan itu hanya dibaca, tak pernah dibalas. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar dari salah satu rekan bisnis bahwa Tony bekerja sama dengan investor baru, seseorang yang dulu pernah menjadi pesaing perusahaan kami. Kabar itu membuatku khawatir. Aku tahu perusahaan itu licik. Mereka sering memakai taktik yang bisa menjatuhkan mitra bisnisnya. Aku tidak ingin Tony jadi korban. Aku mencoba menghubungi Reza untuk membicarakannya. Tapi Reza menjawab dingin, dia udah dewasa, Yul, biar dia tanggung risikonya sendiri. Tapi Za, kalau sampai dia salah langkah, semuanya bisa kacau. Reza menggeleng. Aku udah capek harus di tengah-tengah kalian. Setelah ia pergi, aku menangis diam-diam di ruang kerjaku. Rasanya semua orang menjauh. Aku ingin menolong Tony, tapi jika aku melangkah lagi, mereka akan bilang aku mencampuri urusannya. Namun ketika aku tahu Tony bekerja sama dengan pihak yang salah, aku tidak bisa diam. Akhirnya aku mengambil keputusan sendiri. Aku meminta salah satu manajer kepercayaanku menyelidiki kesepakatan Tony dengan perusahaan pesaing itu. Aku tidak berniat menjatuhkannya, aku hanya ingin memastikan dia tidak tertipu. Beberapa hari kemudian laporan itu datang, dan isinya membuat jantungku berdebar. Ada klausul kontrak yang berpotensi merugikan besar jika Tony menandatanganinya. Aku tahu aku harus segera memperingatkannya. Tapi bagaimana caranya? Kalau setiap kali aku bicara, semuanya malah jadi salah paham? Aku menatap layar ponsel,
menimbang untuk menelepon. Namun sebelum aku sempat menekan tombol panggil, sebuah berita muncul di layar notifikasi. Judulnya, "Bisnis anak tiri Miss Yuli terancam bangkrut. Sumber, ada campur tangan dari dalam." Aku terpaku. Tulisan itu menyebut namaku secara langsung, seolah-olah aku yang sengaja menjatuhkan usaha Tony. Dan saat itu juga, aku sadar, kesalahpahaman ini sudah melewati batas. Dan saat itu juga, aku sadar, kesalahpahaman ini sudah melewati batas. Namaku kini tersebar di berita dengan tuduhan yang tidak pernah kulakukan. Orang-orang di kantor mulai berbisik setiap kali aku lewat. Sebagian rekan bisnis mulai bersikap dingin, seolah ragu untuk melanjutkan kerjasama. Aku duduk di ruanganku sambil menatap layar laptop. Kepala terasa berat. Aku tahu, kalau aku diam saja, reputasiku dan perusahaan bisa hancur. Tapi kalau aku buka suara, Tony akan semakin terlihat bersalah. Aku dihadapkan pada pilihan sulit, membela diri, atau tetap melindungi Tony. Malam itu aku pulang lebih awal. Reza sudah duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang menayangkan berita tentang skandal itu. "Yul, kamu lihat ini?" tanyanya dengan nada berat. Aku mengangguk. Aku lihat. Reza menatapku dalam. "Apa benar kamu yang melarang supplier bantu usaha Tony?" Aku menggeleng tegas. "Enggak, Za. Aku enggak pernah ngelakuin itu. Tapi kenapa semua bukti mengarah ke kamu?" Aku menarik napas panjang. Karena orang cuma lihat dari luar. Mereka enggak tahu apa-apa. Reza menatapku beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Aku percaya kamu, Yul. Tapi kamu harus hati-hati. Berita ini bisa menghancurkan keluarga kita." Setelah Reza naik ke kamar, aku duduk sendirian di ruang makan. Dalam hati aku mulai menyusun rencana. Aku harus menyelesaikan semua ini. Bukan untuk reputasi, tapi untuk menenangkan hati. Aku memutuskan akan menemui Tony langsung, tanpa perantara siapapun. Keesokan paginya aku mencari tahu di mana Tony bekerja sekarang. Aku mendapat alamat kantornya dari seorang teman lama di industri. Siang itu aku pergi diam-diam, tanpa memberitahu Reza atau staf. Saat tiba di lokasi, aku melihat Tony sedang berbicara dengan seseorang di depan gedung. Wajahnya lelah, tapi tetap berusaha tegas. Ketika ia melihatku, ekspresinya langsung berubah. "Bu," katanya terkejut. "Aku cuma mau bicara sebentar, Ton." Ia terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilakanku masuk. Kami duduk di ruangan kecil yang masih setengah jadi. Ada tumpukan berkas dan beberapa komputer di meja. "Aku tahu kamu marah sama ibu," kataku pelan, "tapi ibu nggak pernah ingin kamu gagal." Tony menatapku dengan mata lelah. "Bu, sekarang semua orang pikir aku kerja karena ibu. Dan kalau aku gagal, mereka bilang ibu yang sabotase. Aku nggak bisa menang dimanapun." Aku menunduk. "Aku juga jadi korban dari berita itu, Ton. Tapi aku nggak mau kita saling menyalahkan." Ia diam cukup lama. "Jadi, ibu datang ke sini buat apa?" Aku mengeluarkan salinan kontrak yang kudapat dari manajerku. "Aku cuma mau kamu baca bagian ini." Tony mengambilnya, membaca cepat, lalu mengerutkan dahi. "Ini klausul penalti. Kalau aku nggak bisa mencapai target penjualan, aku harus bayar ganti rugi besar." "Ya," jawabku. "Itu jebakan, Ton. Mereka sengaja buat kamu gagal. Perusahaan itu pernah menipu mitra lain dengan cara sama." Tony menatapku, antara ragu dan terkejut. "Ibu yakin?" "Iya. Aku udah verifikasi datanya sendiri. Aku datang ke sini bukan buat mengatur kamu. Aku cuma nggak mau kamu terjebak." Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku nggak tahu harus bilang apa." Aku tersenyum tipis. "Nggak usah bilang apa-apa. Cukup percaya kalau ibu masih di pihak kamu." Beberapa saat suasana jadi hening. Tony menatap kertas di tangannya, lalu menghela napas panjang. "Bu, aku terlalu keras kepala, ya?" Aku menggeleng. "Nggak, kamu cuma ingin diakui. Itu hal yang wajar." Tony tersenyum samar, lalu berdiri dan memelukku perlahan. Aku sempat terkejut, tapi kemudian membalas pelukannya. Rasanya lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa hubungan kami membaik. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Sore harinya, ketika aku sudah kembali ke rumah, telepon dari asisten pribadiku membuat jantungku berdebar. Bu, ada laporan baru. Salah satu orang dalam perusahaan membocorkan data proyek ke pihak luar. Dan kami curiga itu berhubungan dengan perusahaan tempat Tony bekerja. Aku langsung berdiri dari kursi. Kamu yakin? Masih kami selidiki, Bu. Tapi beberapa berkas internal ditemukan di laptop salah satu staf mereka. Aku terdiam cukup lama. Semua yang baru saja membaik kembali goyah. Aku tidak ingin menuduh Tony tanpa bukti. Tapi jika informasi itu benar, konsekuensinya bisa sangat berat. Malamnya, Reza melihat aku gelisah dan bertanya, "Ada apa lagi?" Aku menjawab pelan, "Ada kebocoran data dari perusahaan. Dan kemungkinan terkait tempat Tony bekerja." Reza langsung menatapku tajam. "Jangan bilang kamu mau turun tangan lagi, Yul." Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Karena kalau kebocoran itu benar, bukan hanya perusahaan yang hancur, tapi juga nama keluarga kami. Dan untuk mencegah itu, aku harus bertindak, meski risikonya bisa membuat semua orang salah paham lagi. Karena kalau kebocoran itu benar, bukan hanya perusahaan yang hancur, tapi juga nama keluarga kami. Dan untuk mencegah itu, aku harus bertindak, meski risikonya bisa membuat semua orang salah paham lagi. Keesokan paginya, aku langsung memanggil kepala divisi IT dan bagian keamanan data. Kami memeriksa seluruh log akses, dokumen yang keluar, dan akun yang digunakan. Dalam laporan awal, ada satu nama yang mencurigakan, salah satu staf baru yang ternyata sempat mengikuti pelatihan di tempat Tony bekerja. Jantungku berdegup cepat saat melihat datanya. "Pastikan semua bukti dikumpulkan," kataku tegas. Beberapa jam kemudian, aku mendapat kabar tambahan, staf itu telah keluar 2 hari lalu dan belum bisa dihubungi. Lebih parahnya, sebagian data proyek strategis sudah tersebar di luar. Aku langsung menutup laptop dan mengambil ponsel. Aku tahu aku harus menghubungi Tony. "Ton, ibu perlu bicara penting. Sekarang." Suaranya di seberang terdengar canggung. "Ada apa, Bu?" "Ibu butuh ketemu. Ini soal perusahaan kamu dan aku." Ia sempat diam, lalu menjawab, "Baik, Bu. Sore di kantor aku." Ketika kami bertemu, aku langsung menunjukkan bukti yang kutemukan. Tony membaca dokumen itu dengan wajah kaget. "Bu, aku nggak tahu soal ini. Aku nggak pernah minta siapapun ambil data dari kantor ibu." Aku menatapnya hati-hati. "Ibu ingin percaya kamu, Ton. Tapi datanya menunjukkan kalau orang itu terhubung ke tim kamu." Tony menatapku tegas. "Kalau gitu biar aku sendiri yang cari tahu." "Aku janji, Bu." Aku mengangguk pelan. "Baik. Tapi hati-hati. Ini bisa berbahaya kalau sampai salah langkah." "Aku ngerti," jawabnya mantap. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini. Hubungan yang dulu hangat kini diwarnai kecurigaan dan jarak. Aku menatap langit-langit kamar, berharap semuanya bisa kembali seperti dulu, sederhana dan tenang. Tapi aku tahu, masalah kali ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. 2 hari kemudian, Tony datang ke rumah membawa kabar. "Bu, aku udah tahu siapa yang ngambil data itu." Aku menatapnya penasaran. "Siapa?" "Namanya Rio. Dia memang kerja di tempat aku, tapi ternyata dia orang suruhan pesaing kita. Mereka janjiin dia bayaran besar kalau bisa kasih data penting." Aku terkejut. "Kamu yakin?" "Iya, Bu. Aku udah punya bukti. Ini salinan percakapan dia sama salah satu orang dari perusahaan pesaing itu." Aku membaca tangkapan layar di ponselnya. Semuanya jelas. Rio memanfaatkan kedekatan antara 2 perusahaan untuk mencuri data dan menjatuhkan reputasiku, juga Tony sekaligus. Aku menghela napas panjang. "Ton, kamu udah bantu banyak. Tapi sekarang ibu harus ambil alih penyelidikan ini. Ini bisa jadi masalah hukum." Tony mengangguk. "Aku siap bantu kalau ibu butuh."
Beberapa hari setelah itu, kami bekerja sama untuk menyusun laporan resmi dan menyerahkan bukti ke pihak berwenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kami satu tim lagi. Meski hubungannya masih kaku, tapi ada kerjasama yang jujur di antara kami. Namun saat aku mulai merasa lega, muncul masalah baru. Salah satu investor utama menarik diri dari proyek kami, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam konflik internal keluarga. Mereka takut reputasi perusahaan kami tidak stabil. Aku membaca surat penarikan itu dengan tangan gemetar. Tanpa investasi itu, proyek ekspansi kami bisa terhenti. Aku menatap Tony yang duduk di seberangku. Ton, kalau proyek ini berhenti, ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Tony menatapku khawatir. Apa nggak ada jalan lain? Aku menelan ludah. Kita cuma punya satu pilihan. Ibu harus meyakinkan investor langsung. Kalau begitu aku ikut, kata Tony mantap. Aku menatapnya ragu. Kamu yakin? Mereka bisa saja salah paham lagi. Biar aja, Bu. Sekali ini aku pengin ada di pihak ibu sepenuhnya. Kami pun sepakat bertemu dengan perwakilan investor di sebuah hotel tempat rapat diadakan. Pertemuan berlangsung tegang. Mereka menatap kami dengan ekspresi dingin. Kami menghargai usaha Anda, Bu Yuli, tapi terlalu banyak rumor yang beredar. Ini bukan keputusan bisnis yang aman. Aku menatap mereka dengan tenang. Saya paham, tapi izinkan saya jelaskan satu hal. Semua gosip yang beredar tidak punya dasar. Kami sudah serahkan bukti ke pihak berwenang. Tony menambahkan, dan saya, sebagai pihak yang disebut-sebut, siap memberikan klarifikasi terbuka. Perwakilan investor tampak terkejut. Mereka tidak menyangka kami datang bersama. Setelah rapat selesai, mereka berjanji akan meninjau ulang keputusan mereka. Meski belum pasti, itu sudah cukup membuatku sedikit lega. Dalam perjalanan pulang, Tony menatapku dari kursi penumpang. Bu, makasih udah mau percaya aku lagi. Aku tersenyum tipis. Dan ibu juga terima kasih kamu masih mau berdiri di samping ibu. Ia tertawa kecil. Ya, walau kadang kita salah paham, tapi aku nggak pernah niat ninggalin. Kami sama-sama diam sejenak, tapi keheningan itu terasa tenang. Namun kebahagiaan itu belum lama terasa ketika ponsel Tony tiba-tiba berdering. Ia melihat layar dan wajahnya berubah serius. Bu, ini dari orang dalam perusahaan pesaing. Mereka minta ketemu. Katanya ada yang harus aku tahu sebelum semuanya terlambat. Aku menatapnya khawatir. Kamu yakin itu bukan jebakan? Aku nggak tahu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang bisa bantu bersihin nama kita, aku harus datang. Aku menatapnya dalam. Kalau begitu ibu ikut. Dan dari situlah langkah menuju puncak konflik dimulai. Pertemuan yang akan membuka semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Kalau begitu ibu ikut. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku, tanpa sempat kupikirkan lagi. Tony sempat menatapku kaget, tapi akhirnya mengangguk pelan. Kami sama-sama tahu, apapun yang menunggu di sana tidak akan mudah. Pertemuan itu dijadwalkan di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang cukup sepi. Kami tiba lebih awal dan duduk di meja paling pojok. Tony terlihat gelisah, sementara aku berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, seorang pria berjaket hitam masuk dan langsung menuju meja kami. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam. Bu Yuli, Tony, katanya pelan. Nama saya Fajar. Saya dulu bekerja untuk perusahaan pesaing Anda. Aku langsung menatapnya waspada. Kalau benar begitu, kenapa Anda mau ketemu kami? Fajar menunduk sedikit. Karena saya nggak tahan lihat apa yang mereka lakukan. Mereka bukan cuma mau jatuhin perusahaan Anda, Bu, tapi juga mau bikin reputasi Tony hancur. Tony menatapnya tajam. Apa maksudnya? Mereka sengaja sebar gosip kalau Tony punya hubungan pribadi sama Anda, Bu. Tujuannya biar investor takut, biar semua kontrak gagal. Aku menahan napas. Meski sudah menduga, mendengarnya langsung tetap terasa seperti ditusuk. Fajar melanjutkan, mereka punya foto-foto rekayasa, hasil editan. Semua itu mau dirilis ke media minggu depan. Tony mengepalkan tangan. Gila, mereka udah segitunya? Ya, jawab Fajar.
Dan saya punya salinan bukti aslinya. Itu sebabnya saya datang. Tapi saya harus pergi setelah ini. Mereka bisa cari saya kapan aja. Ia menyerahkan sebuah flash disk ke arahku, lalu berdiri cepat sebelum sempat kami tanya lebih jauh. Dalam beberapa detik, pria itu sudah menghilang di balik pintu kafe. Aku dan Tony hanya saling pandang, tak tahu harus bicara apa. Di perjalanan pulang, aku berusaha membuka isi flash disk di laptopku. File di dalamnya banyak, dokumen, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan yang menunjukkan rencana mereka menjatuhkanku. Tony duduk di sampingku, wajahnya tegang. "Bu, ini cukup buat lapor polisi." Aku mengangguk. "Iya, tapi kita harus pastikan bukti ini nggak bisa disangkal." Malam itu kami menghubungi pengacara perusahaan. Setelah menelaah semua bukti, dia bilang kasus ini bisa langsung masuk tahap penyelidikan resmi. Tapi sebelum semua diproses, kabar sudah lebih dulu bocor. Keesokan paginya, media sosial ramai membicarakan foto-foto editan yang dimaksud Fajar. Namaku jadi trending, begitu juga nama Tony. Judul-judul berita online mulai muncul. Bos cantik dan anak tirinya, ada hubungan di balik bisnis. Perusahaan besar terancam skandal internal. Aku terdiam di ruang kerjaku sambil menatap layar laptop. Rasanya seperti semua usahaku selama ini runtuh dalam semalam. Tony masuk tanpa mengetuk. "Bu, aku minta maaf. Ini semua gara-gara aku." Aku berdiri dan menatapnya tajam. "Jangan ngomong gitu. Kamu nggak salah. Mereka yang salah." Tony menunduk. Tapi nama ibu jadi bahan gosip. Aku menepuk bahunya. "Biarkan. Yang penting kita buktikan kebenaran." Hari itu juga aku menggelar konferensi pers. Aku tampil dengan pakaian sederhana, tanpa riasan berlebihan. Tony berdiri di sampingku. Aku berbicara dengan suara tegas, menjelaskan semua bukti dan menyebut bahwa foto-foto yang beredar adalah hasil manipulasi digital. Para wartawan terus bertanya, beberapa dengan nada sinis. Tapi aku tak goyah. Tony juga menjawab pertanyaan mereka dengan tenang. Di akhir konferensi, aku berkata, "Saya hanya ingin satu hal, keadilan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang bekerja keras menjaga integritas." Setelah itu, suasana di luar kantor jadi kacau. Tapi di dalam, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku sudah menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, kabar baru datang dari penyidik. Mereka berhasil menangkap Rio dan 2 orang lain yang terlibat. Dari hasil interogasi, mereka mengaku mendapat perintah langsung dari seseorang bernama Rudy, direktur pesaing utama kami. Tony dan aku dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Saat meninggalkan kantor polisi malam itu, Tony menatapku dan berkata pelan, "Bu, aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini." Aku tersenyum kecil. "Ibu juga nggak nyangka. Tapi ternyata kamu kuat, Ton." Ia menatapku, kali ini dengan mata yang lebih tenang. "Aku belajar dari kamu, Bu." Aku menatap ke depan, melihat lampu jalan berkelebat cepat. Dalam hati, aku merasa satu beban besar mulai terangkat. Namun sebelum benar-benar bisa tenang, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalian pikir semuanya sudah selesai? Rudy bukan orang terakhir yang ingin kalian jatuh." Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu menatap Tony. "Ton, sepertinya ini belum berakhir." "Ton, sepertinya ini belum berakhir." Aku mengucapkannya pelan, masih menatap layar ponsel yang menampilkan pesan misterius itu. Tony langsung mendekat. "Nomor siapa itu, Bu?" tanyanya. Aku menggeleng. Tidak ada nama. Nomor baru. Tapi pesannya jelas, ada seseorang lain di balik semua ini. Tony mengambil ponselku dan menatap pesan itu dengan serius. "Kita laporin aja sekalian ke penyidik." Aku menghela napas. Kita akan lakukan itu. Tapi aku yakin orang ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Beberapa hari setelahnya, kasus tentang fitnah dan manipulasi foto itu memang mulai reda setelah bukti-bukti aslinya tersebar ke media. Banyak pihak mulai membelaku. Namun, aku tidak bisa benar-benar tenang karena pesan-pesan aneh terus masuk setiap malam.
Awalnya hanya 1-2, tapi lama-lama semakin sering. Isinya selalu sama, ancaman samar, kalimat yang mengingatkanku agar tidak terlalu percaya siapapun. Aku sempat mencoba mengabaikannya, tapi rasa khawatir tetap muncul setiap kali notifikasi berbunyi. Suatu pagi, saat aku baru tiba di kantor, sekretarisku menyerahkan sebuah amplop coklat tanpa pengirim. "Bu, ini tadi ada yang titip ke satpam," katanya buat ibu langsung. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar foto cetak. Foto aku dan Tony sedang makan di restoran, sedang berdiskusi di kantor, bahkan satu foto saat kami berjalan berdua di parkiran. Semua diambil diam-diam dari jauh. Aku langsung memanggil Tony. "Ton, lihat ini," kataku sambil menunjukkan foto-foto itu. Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Mereka ngikutin kita." Aku mengangguk, merasa jantungku berdegup cepat. Aku rasa kita harus lebih hati-hati. Sejak hari itu, aku mulai memperketat keamanan di rumah dan di kantor. Tony selalu memastikan aku pulang dengan sopir pribadi, dan dia sendiri sering mengantarku sampai depan pintu. Malam-malam kami sering diisi dengan membahas langkah hukum selanjutnya, mencari tahu siapa yang masih ingin menjatuhkan kami. Suatu malam, saat sedang memeriksa laporan keuangan di ruang kerja, Reza tiba-tiba datang. Wajahnya terlihat lelah. "Yul, aku dengar kamu masih dapat ancaman." Aku menatapnya heran. "Kamu tahu dari mana?" "Dari salah satu rekanan. Mereka bilang ada pihak yang terus mengorek data perusahaanmu. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik aja." Aku terdiam sebentar sebelum menjawab, "Aku baik-baik aja. Tapi aku nggak bisa bilang hal yang sama tentang bisnis ini." Reza menarik kursi dan duduk di depanku. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Jangan tanggung sendiri." Tony yang berdiri di samping menatap Reza dengan raut hati-hati. "Kami sudah lapor ke polisi, Pak." Reza mengangguk. "Bagus. Tapi tetap hati-hati. Kadang musuh paling berbahaya bukan yang kita lihat di luar." Kata-katanya membuat suasana hening beberapa saat. Aku tahu maksudnya, ada kemungkinan pengkhianatan dari dalam. Dan sayangnya, firasat itu mulai terbukti. Beberapa hari kemudian, tim IT menemukan adanya akses ilegal ke server kantor. Data-data penting bocor tanpa jejak login dari luar. "Bu, kemungkinan ada orang dalam," kata kepala IT-ku. Aku langsung memanggil Tony dan 2 manajer lainnya untuk rapat darurat. "Aku nggak mau tuduh siapapun dulu," kataku tegas, "tapi kita harus cari tahu siapa yang main di belakang." Tony mengangguk. "Aku bantu pantau transaksi dan email karyawan. Mungkin ada jejaknya." Selama seminggu penuh, kami bekerja siang dan malam untuk mencari tahu pelaku di balik kebocoran itu. Sampai akhirnya, Tony menemukan sesuatu di salah satu komputer staf bagian keuangan. Ada pesan terenkripsi yang dikirim ke alamat email anonim, berisi dokumen internal perusahaan. Dan pengirimnya ternyata salah satu orang kepercayaanku sendiri, sekretaris pribadiku, Mira. Aku terpukul. Mira sudah bekerja denganku sejak awal membangun bisnis ini. Aku bahkan menganggapnya seperti adik sendiri. Begitu bukti sudah cukup kuat, aku memanggilnya ke ruanganku. "Mira, kamu tahu kenapa aku panggil kamu?" tanyaku tenang. Dia menunduk, wajahnya pucat. Saya cuma disuruh, Bu." "Disuruh siapa?" "Seorang pria, namanya Rudy. Tapi katanya dia kerja untuk seseorang yang lebih besar. Saya nggak tahu siapa." Aku menatapnya tajam. "Apa yang dia janjiin ke kamu?" "Uang, Bu. Dan jaminan posisi kalau perusahaan ibu hancur." Aku menghela napas berat. "Mira, kamu bukan cuma mengkhianati aku. Kamu hampir menghancurkan semua orang yang udah percaya sama kamu." Dia menangis sambil meminta maaf. Tapi hatiku sudah terlalu lelah. Aku menyerahkan semua bukti ke pihak berwajib. Sore itu, setelah Mira diamankan polisi, aku hanya duduk diam di ruang kerja. Tony masuk pelan dan duduk di sebelahku. "Ibu kuat banget," katanya pelan. Aku menatapnya. "Bukan kuat, Ton. Aku cuma nggak punya pilihan." Dia terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku perlahan. "Ibu nggak sendiri. Aku di sini." Aku menatapnya lama,
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku merasa sedikit tenang. Namun sebelum sempat istirahat, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan teks, tapi panggilan video dari nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi tetap kuangkat. Di layar muncul wajah seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tersenyum sinis dan berkata pelan, "Kalau kau pikir sudah menang, Bu Yuli, kau salah besar. Permainan baru saja dimulai." "Kalau kau pikir sudah menang, Bu Yuli, kau salah besar. Permainan baru saja dimulai." Suara itu dingin dan tegas. Wajahnya terlihat samar di layar, tapi cukup jelas untuk membuatku yakin bahwa pria ini bukan orang sembarangan. Tony yang berdiri di sebelahku langsung mendekat. "Siapa kamu?" tanyanya keras. Pria itu hanya tersenyum miring. "Kau akan tahu sebentar lagi. Dan pesan ini hanya peringatan pertama." Lalu panggilan terputus begitu saja. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. "Ton, rekamannya ada?" Tony mengangguk. "Udah aku simpan otomatis." Aku menghela napas. Kita harus tahu siapa dia sebelum dia bergerak lebih jauh. Keesokan harinya, aku langsung membawa video itu ke pihak kepolisian. Namun petugas siber berkata, pelacakan tidak mudah karena panggilan datang dari jaringan terenkripsi luar negeri. Bisa jadi dia menggunakan server dari luar. "Kami butuh waktu, Bu," kata penyidik. Aku mengangguk, mencoba menahan rasa frustrasi. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Tekanan dari luar mulai menurun, tapi bayangan ancaman baru terus menghantui. Reza berusaha menenangkanku, tapi aku tahu ia juga lelah. "Yul, mungkin kamu harus rehat dulu dari bisnis," katanya suatu malam. Aku menggeleng pelan. "Kalau aku berhenti sekarang, mereka menang, Za." Ia tidak menjawab. Hanya menatapku lama lalu memelukku sebentar sebelum pergi ke kamar. Beberapa hari kemudian, Tony datang dengan wajah serius. "Bu, aku dapat sesuatu." Ia membuka laptop dan menunjukkan hasil pelacakan pribadi yang dia lakukan. Aku nemu satu nama yang sering muncul di email anonim, termasuk yang dipakai Mira waktu itu. Nama aliasnya, R, tapi IP-nya sempat rekam di Jakarta. Aku menatapnya tajam. "Kamu bisa cari tahu siapa dia?" Tony mengangguk. "Aku udah minta bantuan teman lama di universitas. Dia hacker etis. Katanya butuh 2 hari. 2 hari terasa seperti 2 minggu. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi setiap kali ponsel berbunyi, aku selalu merasa was-was. Sampai akhirnya Tony datang dengan kabar baru. "Bu, kita tahu siapa orangnya." Aku langsung berdiri. "Siapa?" Tony menatapku dengan wajah tegang. "Namanya Surya. Dia mantan direktur operasional perusahaan pesaing, dan dulunya, rekan bisnis ayah." Aku terdiam beberapa detik. "Rekan bisnis ayahmu?" "Iya," jawab Tony pelan. "Ayah pernah cerita dia keluar karena Surya mulai main curang di proyek lama. Sepertinya dia dendam sama keluarga kami." Aku menatap Tony lama. Berarti ini bukan cuma tentang perusahaan, tapi juga balas dendam pribadi. Tony mengangguk. Dan dia tahu betul cara menyerang kita. Malam itu kami menyusun rencana. Aku tidak mau hanya bertahan. Aku ingin menyerang balik, tapi dengan cara yang benar. Aku menghubungi pengacaraku, dan juga seorang jurnalis yang dulu pernah menulis artikel tentang perjalanan bisnisku. Aku meminta bantuan mereka untuk menelusuri jejak keuangan Surya dan perusahaannya. 2 minggu kemudian, kami menemukan sesuatu yang besar. Surya ternyata terlibat dalam proyek ekspor fiktif dengan dana gelap. Ada cukup bukti untuk membawanya ke meja hukum. Namun sebelum langkah kami diumumkan, satu hal aneh terjadi. Malam itu, alarm kantor berbunyi. Aku dan Tony segera berlari ke ruang server. Salah satu pintu sudah terbuka paksa. Di dalam, seorang pria berpakaian serba hitam sedang berusaha menyalin data. "Berhenti!" teriak Tony. Pria itu berbalik cepat dan langsung kabur melewati tangga darurat. Tony berusaha mengejar, tapi hanya sempat meraih jaketnya yang terjatuh. Di saku jaket itu, kami menemukan kartu identitas dengan logo perusahaan Surya. Aku langsung menatap Tony. Kita udah punya bukti langsung.
Tony mengangguk cepat. Kita serahkan ke polisi malam ini juga. Pagi berikutnya, berita tentang penggerebekan dan bukti baru muncul di media. Nama Surya resmi disebut sebagai dalang utama dalam kasus sabotase bisnis. Polisi menahan beberapa orang dari pihaknya. Namun Surya sendiri belum tertangkap. Ia dinyatakan kabur dari kediamannya malam sebelumnya. Beberapa hari berlalu. Aku mulai bisa bernafas lega meski belum sepenuhnya tenang. Reza kembali fokus bekerja. Tony juga membantu di kantor dengan lebih serius. Hubungan kami bertiga perlahan kembali seperti dulu, walau bayangan ketakutan itu belum benar-benar hilang. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandang taman. Tony datang membawa 2 cangkir teh. Ibu harus istirahat, katanya sambil duduk di sampingku. Aku tersenyum. Aku tahu. Tapi kadang otakku nggak mau diam. Tony tertawa kecil. Ibu itu keras kepala, tapi justru itu yang bikin aku kagum. Aku menatapnya, merasa haru. Kamu banyak bantu, Ton. Ibu nggak akan sampai sejauh ini kalau kamu nggak ada. Ia hanya mengangguk pelan. Aku janji, sampai semuanya benar-benar selesai, aku nggak akan ninggalin ibu. Aku menatapnya lama. Momen itu membuat dadaku terasa hangat. Kami tidak bicara lagi, hanya dia menikmati sore yang perlahan berubah gelap. Angin bertiup lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit damai. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu permainan belum sepenuhnya usai. Surya masih di luar sana, dan selama ia bebas, aku tidak akan berhenti. Kali ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal harga diri, dan tentang keluarga yang harus kulindungi apapun risikonya. Kali ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal harga diri, dan tentang keluarga yang harus kulindungi apapun risikonya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku tahu, kalau aku berhenti sekarang, semua kerja keras dan perjuangan selama ini akan sia-sia. Surya masih bebas, dan selama dia belum ditangkap, aku tidak bisa tenang. Keesokan paginya, aku menghubungi pengacaraku dan juga penyidik yang menangani kasus ini. Kita nggak bisa tunggu Surya menyerah. Kita harus cari tahu di mana dia bersembunyi, kataku tegas. Penyidik hanya mengangguk. Kami sudah dapat informasi. Ada kemungkinan dia kabur ke luar negeri, tapi masih ada 1 rekening aktif atas namanya di Jakarta. Aku menatap Tony yang duduk di sebelahku. Itu berarti dia masih di sini. Tony langsung menimpali, aku bisa bantu lacak lewat transaksi keuangan. Hari-hari berikutnya kami bekerja tanpa henti. Tony menghubungi beberapa kenalannya di bank dan mencoba mencari pola transfer yang mencurigakan. Di sisi lain, aku berkoordinasi dengan media agar mereka terus memberitakan kasus ini supaya Surya tidak punya ruang untuk bergerak bebas. Suatu sore, Tony datang ke ruanganku dengan ekspresi tegang. Bu, aku nemu sesuatu, katanya sambil menaruh laptop di meja. Di layar terlihat peta dengan tanda merah. Rekening itu baru dipakai untuk transaksi tunai di daerah Puncak. Jumlahnya besar, dan lokasi penarikan selalu di tempat yang sama. Aku menatapnya tajam. Berarti dia sembunyi di sana. Tony mengangguk. Polisi udah aku kabari. Mereka minta waktu buat koordinasi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar sambil memikirkan semua yang sudah terjadi. Dari awal aku hanya ingin hidup tenang dengan keluarga kecilku, tapi ternyata dunia bisnis tidak sebersih yang kukira. Namun di balik semua kekacauan ini, aku juga sadar sesuatu. Aku tidak lagi sendirian. Tony selalu di sampingku, mendukung tanpa pamrih. Keesokan paginya, polisi akhirnya bergerak. Mereka menemukan villa yang digunakan Surya untuk bersembunyi. Saat penggerebekan dilakukan, Surya sempat melarikan diri lewat belakang, tapi berhasil ditangkap beberapa jam kemudian. Telepon dari penyidik datang ke ponselku sekitar pukul 10 pagi. Bu Yuli, Surya sudah kami amankan. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab, terima kasih, Pak. Suara di ujung sana menambahkan, dia mengaku semua. Termasuk rencana menjatuhkan nama ibu dan kerja sama gelapnya dengan pihak lain. Begitu telepon ditutup, aku duduk diam. Rasanya seperti beban besar akhirnya terangkat. Tony yang berada di ruangan itu langsung tersenyum lega. Bu, akhirnya selesai juga, katanya pelan.
Aku mengangguk. Iya, Ton. Tapi kita harus pastikan semua pulih seperti semula. Beberapa minggu kemudian, situasi mulai membaik. Media menulis berita pembelaan, investor kembali percaya, dan perusahaan pelan-pelan bangkit lagi. Reza terlihat lebih tenang. Ia mulai sering ikut rapat dan bahkan menyarankan beberapa ide baru untuk ekspansi bisnis. Sementara Tony mulai membuka bisnis kecilnya sendiri, tapi tetap sering datang membantuku. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, Tony datang ke ruang kerjaku membawa 2 cangkir kopi. "Ibu masih belum istirahat juga?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Belum, lagi revisi laporan bulanan." Ia menaruh kopi di meja. "Sekarang ibu boleh tenang. Semua sudah aman." Aku menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi rasa khawatir itu kadang belum bisa hilang. Tony duduk di depan meja, menatapku serius. "Ibu nggak perlu mikirin semua sendirian. Aku bakal bantu jaga, kayak waktu itu." Aku menatapnya lama. "Terima kasih, Ton. Ibu nggak akan lupa semua yang kamu lakukan." Hening beberapa saat. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu Tony berdiri dan berkata pelan, "Aku cuma mau ibu tahu, aku bangga jadi bagian dari keluarga ini." Aku tersenyum. "Aku juga bangga kamu ada di hidup ibu." Setelah Tony keluar dari ruangan, aku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun perlahan, menandai akhir dari bab panjang penuh tekanan. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, aku merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada ketakutan. Hanya ada rasa syukur karena semua sudah berlalu. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka kembali buku catatan lamaku, buku yang dulu sempat kutulis ketika hidupku terasa sempurna di awal pernikahan. Di halaman terakhir yang kosong, aku menulis, "Semua badai akhirnya berhenti. Tapi bukan karena aku kuat. Karena aku tidak pernah menyerah." Aku menutup buku itu dan tersenyum kecil. Aku tahu, besok aku akan bangun sebagai Yuli yang baru, bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga seorang ibu yang belajar tentang arti keluarga, kepercayaan, dan keberanian untuk melindungi yang ia cintai. Aku tahu, besok aku akan bangun sebagai Yuli yang baru, bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga seorang ibu yang belajar tentang arti keluarga, kepercayaan, dan keberanian untuk melindungi yang ia cintai. Dan benar saja, pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Udara terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi merasa dikejar rasa takut. Di ruang makan, Reza sudah duduk sambil membaca laporan proyek. Tony sedang menyiapkan kopi di dapur kecil kantor yang baru kami tata ulang. "Pagi, Bu," sapa Tony dengan senyum santai. "Pagi, Ton," jawabku. "Bagaimana proyek kemarin?" "Lancar, Bu. Reza sudah cek semuanya. Investor juga sudah konfirmasi lanjut." Reza menatapku dari balik meja. "Kita mulai dari nol, tapi kali ini aku mau belajar serius. Aku nggak mau semua yang ibu bangun dulu sia-sia." Aku hanya mengangguk, merasa lega mendengarnya. Perubahan dalam diri Reza benar-benar terlihat. Ia tidak lagi temperamental dan lebih terbuka dalam berdiskusi. Selama beberapa minggu berikutnya, kehidupan berjalan tenang. Perusahaan berangsur stabil, dan hubungan antara aku, Reza, serta Tony terasa seperti keluarga kecil yang solid. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Suatu sore, aku memutuskan untuk menutup kantor lebih awal. "Kita butuh istirahat," kataku. "Besok tidak ada rapat. Nikmati saja waktu kalian." Tony tersenyum. "Kalau gitu aku mau pulang ke rumah ibu. Udah lama nggak sempat." Reza menimpali, "Aku mau antar ibu makan malam. Udah lama kita nggak duduk bareng tanpa bahas kerjaan." Malam itu kami makan di restoran sederhana di dekat rumah. Tidak ada pembicaraan berat. Kami hanya tertawa, membicarakan hal-hal ringan. Aku menatap Reza dan merasa bangga. Dulu aku takut kehilangan anakku karena kesalahpahaman, tapi kini ia kembali jadi sosok yang bisa diandalkan. "Terima kasih, Nak," kataku pelan. Reza menatapku heran. "Untuk apa, Bu?" "Untuk tetap di sini. Untuk nggak pergi waktu semuanya berantakan."
Ia hanya tersenyum kecil. Kalau bukan aku, siapa lagi yang jaga ibu? Beberapa hari kemudian, Tony datang membawa kabar bahwa bisnis barunya mulai berkembang. Ia terlihat semangat. Bu, aku mau izin fokus dulu di usaha ini. Tapi kalau ibu butuh bantuan, aku tetap siap. Aku mengangguk. Kamu sudah bantu banyak, Ton. Sekarang giliran kamu bangun masa depanmu sendiri. Ia menjabat tanganku erat. Makasih, Bu. Saya belajar banyak dari ibu. Setelah Tony pergi, kantor terasa sedikit sepi. Tapi aku tahu itu hal yang wajar. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Yang penting, semuanya berakhir dengan baik. Beberapa bulan berlalu, dan perusahaan kami tumbuh stabil. Aku mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang dulu kuabaikan. Mengunjungi keluarga, menulis rencana hidup baru, bahkan sesekali berlibur. Hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Aku menjalani hari dengan ritme yang lebih tenang, tanpa beban berlebihan. Suatu pagi, Reza mengetuk pintu ruanganku. Bu, aku mau ngomong sebentar. Aku menutup laptop dan menatapnya. Ada apa? Ibu ingat proyek sosial yang dulu sempat ibu rancang tapi belum jalan? Aku berpikir sejenak. Yang tentang pemberdayaan perempuan? Iya. Aku mau kita lanjutkan, tapi kali ini aku yang tangani langsung. Aku tersenyum. Aku setuju. Itu ide bagus. Saat ia keluar, aku menatap papan visi di dinding. Di sana tertulis kata yang dulu kutulis saat perusahaan hampir runtuh. Bertahan, bukan karena kuat, tapi karena tidak menyerah. Kini kalimat itu punya makna lain. Bukan lagi soal bertahan, tapi tentang tumbuh setelah badai. Sore harinya, Tony mengirim pesan singkat. Bu, bisnis saya mulai berkembang. Terima kasih atas semua dukungan. Aku membalas. Selalu bangga sama kamu. Jangan lupa istirahat. Aku meletakkan ponsel dan menatap keluar jendela. Matahari mulai turun perlahan. Semua tampak biasa, tapi justru disitulah keindahannya. Ketenangan setelah masa panjang penuh kekacauan. Aku tersenyum kecil dan berdiri. Waktunya pulang, gumamku pelan. Di luar, Reza sudah menungguku di mobil. Ibu siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Siap. Hari baru sudah menunggu. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung yang dulu jadi saksi semua perjuangan kami. Aku menatap ke depan, merasa yakin bahwa apapun yang akan datang nanti, kami sudah siap menghadapinya. Bersama, tanpa rahasia, tanpa ketakutan. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung yang dulu jadi saksi semua perjuangan kami. Aku menatap ke depan, merasa yakin bahwa apapun yang akan datang nanti, kami sudah siap menghadapinya. Bersama, tanpa rahasia, tanpa ketakutan. Dan di dalam hati, aku tahu inilah titik di mana semua luka perlahan mulai sembuh. Beberapa bulan setelah hari itu, hidupku berjalan lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi tekanan besar, tidak ada lagi rasa khawatir setiap membuka laporan keuangan, dan tidak ada lagi perdebatan panjang di rumah. Aku mulai belajar menikmati hal-hal kecil. Sarapan bersama Reza, menonton berita pagi sambil minum kopi, atau hanya duduk di taman belakang rumah tanpa memikirkan target harian. Suatu pagi, Tony datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa beberapa berkas dan sebuah senyum yang tidak pernah kulihat sejak pertama kali kami bertemu. Bu, saya cuma mau kasih laporan hasil usaha saya. Katanya ibu suka baca laporan rapi, ucapnya sambil menyerahkan map. Aku tertawa kecil. Kamu belum berubah, tetap perfeksionis. Belajar dari ibu, jawabnya santai. Kami duduk di ruang tamu dan berbincang lama. Tony bercerita tentang bisnis barunya, tentang bagaimana ia menggunakan pengalaman yang ia pelajari dariku untuk memimpin timnya sendiri. Saat ia bicara, aku hanya mendengarkan. Rasanya seperti melihat anak yang dulu keras kepala kini tumbuh menjadi pribadi yang matang. Aku bangga sama kamu, Ton, kataku akhirnya. Ia tersenyum, menunduk sebentar. Kalau bukan karena ibu, saya nggak akan bisa sampai di titik ini. Sore itu, setelah Tony pulang, aku berdiri di balkon sambil melihat matahari perlahan turun. Aku teringat kembali semua hal yang sudah kulalui, dari awal pernikahan dengan Reza yang tenang, sampai masa ketika hubungan kami nyaris hancur karena salah paham dan tekanan pekerjaan.
Semua yang dulu terasa berat kini berubah menjadi pelajaran. Aku sadar, menjadi ibu tiri bukan hal mudah. Ada banyak pandangan dari luar yang menilai tanpa tahu isi hati seseorang. Tapi selama kita berpegang pada niat baik, semua bisa perlahan menemukan tempatnya. Aku tidak perlu menjadi ibu yang sempurna untuk Tony. Aku hanya perlu menjadi seseorang yang tulus, jujur, dan bisa dipercaya. Dan ternyata, itu sudah cukup. Malamnya, Reza menghampiriku di ruang kerja. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. Ibu lagi mikirin apa? Cuma teringat masa lalu, jawabku. Semua terasa cepat berlalu. Reza duduk di sampingku. Yang penting sekarang kita masih di sini, bersama. Aku tersenyum kecil. Iya, aku tahu. Dan aku bersyukur. Beberapa hari kemudian, aku diminta menjadi pembicara di sebuah seminar tentang perempuan pengusaha. Saat aku berdiri di atas panggung, menatap ratusan wajah yang penuh semangat, aku merasa sedikit gugup tapi juga bangga. Mereka meminta aku menceritakan kisah hidupku. Aku tidak berbicara tentang kesuksesan bisnis atau angka keuntungan. Aku hanya bercerita tentang keluarga, tentang kesalahan yang pernah kulakukan, dan bagaimana aku belajar memperbaikinya. Aku pernah kehilangan banyak hal karena terlalu fokus pada ambisi, kataku di depan mereka. Tapi aku belajar bahwa kesuksesan yang sebenarnya bukan tentang uang, tapi tentang hubungan yang kita jaga. Tentang bagaimana kita bisa saling memaafkan dan bertumbuh bersama. Setelah acara selesai, beberapa orang menghampiriku dan mengatakan bahwa ceritaku menyentuh mereka. Aku tersenyum, merasa lega. Mungkin inilah alasan mengapa semua itu harus terjadi, agar aku bisa membagikan pelajaran hidupku pada orang lain. Malamnya, di rumah, aku menulis catatan kecil di buku harian yang sudah lama kutinggalkan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling cepat, tapi tentang siapa yang mau bertahan dengan hati yang jujur. Aku, Yuli, ibu tiri, pengusaha, dan perempuan biasa, akhirnya mengerti bahwa kekuatan terbesar ada pada ketulusan. Aku menutup buku itu dengan perasaan damai. Tidak ada lagi penyesalan. Hanya rasa syukur yang sederhana. Di ruang sebelah, kudengar Reza sedang berbicara dengan Tony lewat panggilan video. Mereka tertawa, membicarakan rencana kerja sama baru. Aku menatap mereka dari jauh dan tersenyum. Dunia kami memang tidak sempurna, tapi kini sudah cukup baik. Dan itu lebih dari cukup untukku. Aku mematikan lampu ruang kerja, berjalan ke ruang tengah, lalu duduk di sofa sambil menatap foto keluarga kecil kami di meja. Terima kasih, bisikku pelan. Untuk Reza yang akhirnya belajar membuka diri. Untuk Tony yang akhirnya bisa memaafkan masa lalu. Dan untuk diriku sendiri, yang akhirnya berani bertahan dan menjadi lebih baik.